Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak semua? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu, ya. Ketua kelas mana? Siapkan tolong. Oke, selamat siang. Silakan duduk. Apa kabar semuanya? Ya, hari ini kita akan pembelajaran coding ya. Coding dalam hal ini kita akan belajar kolaborasi dengan perangkat AI. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya presensi dulu ya. Andika, Anwar, oke. Kita belajar AI. AI ini kalau bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris artificial intelligence. Kalau kita bahasa kita kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Pernah nggak kalian menggunakan AI atau kecerdasan buatan? Atau contoh-contohnya lah, ada yang tahu? Coba. Apa-apa aja? ChatGPT, lalu Meta AI ya, banyak macam ya. Ada yang apa? Cici ya kan? Apalagi? Contoh yang lain. Oke, banyak macam ya. Mulai dari di WA tuh ada Meta AI, macam-macam. Nanti kita contohkan ada berapa macam. Oke, hari ini kita akan mengerjakan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran adalah mencoba langsung 3 perangkat AI. Ya, nanti yang kita coba adalah penyunting teks, penerjemah, dan image generator. Ya, image generator. Apa itu kira-kira image generator? Image itu apa? Gambar ya. Jadi dengan AI kita bisa buat gambar dengan perintah prompt aja. Kemudian menyelesaikan tugas sederhana dengan AI atau kecerdasan artifisial, mendiskusikan hasil manfaat dan tantangan menggunakan AI, dan menggunakan AI secara bijak dan etis. Oke. Nah, nanti ini ya kegiatan inti kita nanti. Ya. Nah, nanti ada Bapak bagi tugas ya. Ada buat kita kelompok nanti berkelompok. Yang kita bahas nanti ini kita bagi berapa kelompok nih kira-kira? Berapa kelompok kita buat? Bisa 5 apa 6? 5 ya. Berapa orang kira-kira satu kelompok? Ini satu kelompok. 2, 3, 4 kelompok aja. Oke. Nanti kita akan mengerjakan ini. Ya. Ini contoh. Oke, bisa lah dibentuk kelompoknya masing-masing tadi. Berapa nih? Berapa kita buat tadi? Ini 1, 2, sini gabung 3, 4, 5, 6, ada 7. 7 ya? Oke, aktivitas pertama, kalian nanti membuat penyunting teks, ya. Penyunting teks dengan menggunakan salah satunya ChatGPT, ya. Bisa gunakan handphone, ya. Ini nanti kalian cari di situ, masukkan pakai tethering kawannya. Ya, masukkan nanti dengan ChatGPT. Teknologi kecerdasan buatan membantu manusia dalam banyak bidang, tetapi penggunaan yang tidak bijak dapat menimbulkan masalah etis. Catat hasil yang
dikeluarkan oleh AI-nya. Ya, penterjemah ini juga bisa kalian gunakan programnya Grammarly atau Google Translate. Ya, kemudian untuk image generator bisa gunakan Canva AI. Oke, boleh dibagi kelompok tadi sesuai dengan kertas saya kasih. Silakan kompromikan. Iya, meja putar. Putar mejanya. Silakan. Bentar ya. Silakan ya, waktunya 20 menit untuk diskusikan 3 hal ini. Ya. Yang pertama tadi apa? Penyunting teks, 2 penerjemah, lalu image generator. Ya, silakan, itu langkah-langkahnya udah ada di situ. Silakan, saya kasih waktu 20 menit ya. Coba ya nanti hasil diskusinya ini. Nanti setelah kalian gunakan 3 AI tadi yang berbeda, dokumentasikan kan, yang tadi dicatat ya kan, ada yang di screenshot. Nah ini, jawab pertanyaan di sini. Apa perbedaan hasil AI dengan manual? Oke. Tantangan yang saat menggunakan AI, potensi positif dan resiko negatif AI. Nah itu kalian buat juga nanti di hasil diskusi kalian. Nanti kita presentasikan di depan. Ya, nanti yang maju kita pakai, biar adil kita pilih pakai ini ya. Kita pilih pakai roda ini. Ya, nanti kita pilih ini, siapa yang terpilih dia yang maju. Adil kan? Jadi nggak ada pilih-pilih kasih. Kelompok 1, berarti yang ini maju. Ya. Ya nanti contohnya begini.
Oke, bisa kita mulai ya, presentasi ya. Oke. Oke, kita mulai presentasi ya. Kita pilih, sebelum kita pilih kelompok, coba kita ice breaking dulu, ice breaking. Coba, ya. Perhatikan lu. Stop dulu semua kegiatan, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya gampang aja. Ya, kita hitung nomor begini. Tengok, ikuti saya. Begini. 1 ke bawah, ikuti arahnya ya. 2. Semua ikut. 3 ke mana? 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Oke. Nah, sekarang coba berdiri. Berdiri semua, berdiri. Nah, sekarang ice breakingnya jangan pakai tangan, ya, tapi pakai kepala. Ya, kalau 1 berarti gimana? 1. Ya, oke. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ya. Oke, ya udah selesai breakingnya. Oke, silakan duduk. Itu aja. Ya, oke. Ya, silakan yang kita pilih kelompok ya. Kita pilih kelompok yang akan maju. Kita pilih kelompok yang akan maju ya. Oke, siap-siap. 3, 2, 1. Kelompok 3. Oke, silakan. Silakan tepuk tangan. Kelompok 3. Silakan yang udah siap aja, yang udah siap itu aja kita presentasikan. Oke, silakan 4 orang maju. Kita 2 kelompok aja ya, nanti waktu nggak terkejar. 2 kelompok aja. Silakan. Ya, Pak Jalan. Biar dengar mic-nya di sana. Iya, apa-apa. Nah. Oke ya, teman-teman sekalian perhatikan kelompok 3 sedang mempresentasikan hasil. Agak di sini. Jihan, di sini agak sini. Biar nampak. Mari lagi depan lagi sini. Sini. Sini biar nampak kamera. Nah ya, sini Kak. Terus. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Jangan lagi. Baca aja hasil kalian. 1. Penyunting teks. Jawabannya, teknologi kecerdasan buatan AI membantu manusia dalam banyak bidang seperti pendidikan, kesehatan, industri, dan layanan publik. AI dapat mempercepat pekerjaan, meningkatkan akurasi, serta membantu pengambilan keputusan. Namun, jika digunakan secara tidak bijak, AI dapat menimbulkan masalah etis, seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, dan ketidakadilan akibat bias algoritma. Oleh karena itu, penggunaan AI harus disertai aturan pengawasan dan tanggung jawab. Kalian terjemahan. Benar. Yang ini ya? Penerjemah kalimat berikut ke bahasa Inggris menggunakan AI penerjemah.
Bahasa Inggris aja. Student of first study of aku mah dia Students are expected to be able to ask AI as a supporting tool, not as a replacement for thinking. Baru yang ketiga, image generator. Jalan aja. Nah, ini gambarnya teman-teman yang saya dapat dari AI. Ini gambar kalian. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini adalah gambar seorang pelajar sedang belajar dengan laptop dan dibantu robot AI. Udah, Pak. Perbedaan hasil kerja AI dengan hasil kerja manual. Menurut kami, AI bekerja lebih cepat dan lebih efisien dibanding bekerja secara manual. Sedangkan kerja manual lebih melatih kemampuan berpikir dan pemahaman sendiri. Apa tantangan atau kesulitan saat menggunakan AI? Terkadang jawabannya tidak sesuai dengan yang dicari. Penjelasan yang diberikan kurang detail. Apa potensi positif dan risiko negatif dari AI? Potensi positifnya adalah peningkatan efisiensi, peningkatan akurasi, peningkatan aksesibilitas, peningkatan kreativitas, dan risiko negatifnya adalah ketergantungan, keterlibatan privasi, kesalahan, dan diskriminasi. Sekian, itu jawaban dari kami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 atas usahanya. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, kita putar lagi ya. Atau kalian mau maju? Nah, putar. Oke, satu kelompok lagi ya. Nanti kalau semuanya presentasi kan waktu nggak cukup. Sudah dihapus. Kelompok 6. Kelompok 6. Oke, silakan kelompok 6 yang udah siap itu aja presentasikan, nggak apa-apa. Yang udah siap itu aja. Nah, sini depan sini. Sini. Oke, silakan. Oke baca, oke. Nanti dikumpul. Oh nih. Baca. Oh ya. Selamat sore sekalian. Sore. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Seperti rekamannya. 1. Teknologi kecerdasan buatan membantu manusia dalam banyak bidang tetapi gunaannya tidak bijak. Teknologi kecerdasan buatan membantu manusia dalam banyak bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan industri. Dengan adanya kecerdasan buatan, pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Namun penggunaannya yang tidak bijak dalam menimbulkan masalah etis. Yang kedua, pelajar diharapkan mampu menggunakan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti berpikir. Nomor 2, student are expected to be able to use AI as an Nanti waktunya nggak cukup. Pak.
Note Mau habis waktu. as an replement for teaming. Iya, Pak. For teaming. Nomor 3 udah di WhatsApp. Nomor 3, Pak. Gambar keren. Iya, Pak. Nomor 3. Yang belum. Yang mana yang keren? Kami itu Pak yang ada orang baik. Ini. Iya. Iya, Pak. Ini oke. Bahasa diskusi. 1. Apa perbedaan hasil kerja AI dengan hasil kerja manual? Perbedaan hasil kerja AI cepat, konsisten, mampu diolah oleh data besar, namun terkadang kurang khas. Manual punya nuansa pribadi, di mana kreativitas namun memerlukan waktu yang lebih lama. 2. Apa tantangan atau kesulitan saat menggunakan AI? Tantangan penggunaan AI, kesalahannya akibat data tidak akurat, keterbatasan memahami konteks kompleks dan masalah keamanan hak atau hak cipta. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Terima kasih. Penampilannya silakan. Nah, bentar lagi. Ya. Ya. Jadi dengan praktek kita hari ini bisa kita simpulkan kalau AI itu sebagai alat bantu saja dia, alat bantu ya. Jangan kalian gunakan AI itu sebagai rujukan utama. Kenapa? Karena AI itu terbatas, dia hanya ciptaan manusia. Harus kalian kombinasikan dengan pikiran kita sendiri. Jangan hanya mengandalkan AI. Kalau tanya AI, pasti benar jawabannya, belum tentu. Ya. Kalau kalian gunakan ChatGPT, tanya sesuatu, oh pasti benar jawabannya. Jangan. Jadikan hanya AI itu atau kecerdasan artifisial itu sebagai alat bantu kalian. Ya, alat bantu mencari jawaban yang lebih tepat. Oke. Jadi sekian aja hari ini pembelajaran kita. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Nah, untuk tugas kelompoknya silakan dikumpul. Namanya sedang Pak. Nah, dikumpul. Tidur dia. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan balik ke tempat, balik ke susun lagi.